Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyuda Fitri Sania. Saya guru PAI di SMP Negeri 3 Hurwangi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 3 Hurwangi dengan materi menjadi pribadi yang dapat dipercaya serta terhindar dari riba dalam jual beli dan hutang piutang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu kembali di pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Ananda Ilham boleh memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, kita baca doa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Yang Ibu panggil namanya, sebutkan hadir dan sebutkan perasaan kalian hari ini. Adwa? Bahagia, Masya Allah. Anissa Liani? Bahagia. Arga Fajar? Senang. Ayu Mulia? Baik, oke. Aziza? Senang. Desnia? Alhamdulillah senang. Eva? Baik. Jejen Sofian? Baik. Galang Dwi Putra? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kalian hadir semua ya, dan dalam keadaan sehat. Tadi juga ada yang suasana hatinya baik, suasana hatinya bahagia, senang ya. Selanjutnya sebelum ke materi, coba Ibu mau cek kesiapan dulu. Bukunya boleh dikeluarkan. Buku tulisnya, alat tulisnya dikeluarkan ya, supaya kalian lebih siap lagi untuk belajar. Jangan lupa setiap hari kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Ingat ayat Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah ya nikmatnya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangat pedih. Makanya ketika kita diberikan kesehatan, ya diberikan rezeki, kita harus senantiasa bersyukur. Nah baik anak-anak, supaya sikap nasionalisme kita semakin tinggi, ya semakin baik, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional dengan judul Garuda Pancasila. Kepada Ananda Mila untuk memimpin lagu ke depan, silakan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
kembali. Terima kasih. Baik, gimana sudah semangat sikap nasionalisme kita? Nah, karena dengan kita sering menyanyikan lagu nasional, ya, dengan kita selalu bersyukur, itu bisa menambah semangat kita, motivasi kita dalam belajar. Nah, baik anak-anak, coba ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Iya, pengertian, jual beli, apalagi tadi? Utang piutang dan juga riba. Betul sekali ya, minggu lalu kita sudah mempelajari pengertian apa itu jual beli, apa itu hutang, dan apa itu riba. Coba ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak jual beli itu apa ya? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat yang masih ada yang ingat ya. Jadi jual beli itu adalah menukar suatu barang dengan cara tertentu. Kalau hutang apa hutang? Apa? Pinjam? Pinjam meminjam secara keseluruhan ya, secara garis besarnya. Kalau riba secara garis besarnya apa? Iya, betul, tambahan. Nah, karena minggu lalu kalian sudah mempelajari apa itu jual beli, apa itu hutang piutang, dan apa itu riba ya. Materi kali ini masih sama ya, menjadi sikap dapat dipercaya supaya terhindar dari riba ya dalam jual beli dan hutang piutang ya. Tujuan pembelajarannya untuk materi kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis masalah-masalah jual beli, hutang piutang, dan riba di era modern sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, coba bagaimana ya sikap kita jika ada seseorang yang lupa membayar hutangnya? Apa yang harus dilakukan? Menagihnya. Selain menagih apa? Ada lagi nggak? Menanyakannya. Kenapa kita harus menagihnya, Rabia? Iya, karena membayar hutang itu hukumnya wajib ya. Jadi barang siapa yang mempunyai hutang berarti apa? Wajib membayar. Betul sekali. Nah, selanjutnya anak-anak, ibu akan tampilkan ya, di depan ada tayangan mengenai masalah atau permasalahan mengenai jual beli, hutang piutang, dan riba. Jadi tolong kalian simak ya videonya dengan seksama, cermati, pahami video yang ibu tayangkan. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Ah, kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya, Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaonya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa, Mang, bakpaonya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Eluh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaonya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah. Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Eluh, Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang.
Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Nauminya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya Pak Ustadz, kan lumayan. Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahalazim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja. Nah, anak-anak, itu tadi ya video atau tayangan mengenai permasalahan jual beli, hutang piutang dan riba. Silakan jika ada yang mau ditanyakan terkait video tayangan yang tadi sudah Ibu tayangkan, ada yang bertanya? Ya, silakan Muji. Bagaimana jika uang pinjamannya ditambahkan oleh peminjamnya, apakah boleh? Oh gitu. Kalau tadi kan di video yang meminta tambahannya si pemberi hutang ya. Nah kalau dibalik nih, boleh tidak kira-kira? Coba Ibu mau tanya ke temannya lagi. Boleh tidak kalau yang meminjamnya memberikan tambahan? Boleh tidak? Ya. Tidak apa? Tidak boleh? Ya. Tidak boleh kenapa? Karena riba. Iya ya, karena kan riba sendiri itu apa tadi? Tambahan, betul ya. Jadi mau dari peminjam hutangnya, mau yang memberi hutangnya tidak boleh ditambahkan. Contoh ya, Muji pinjam uang ke Galang 500. Terus kata Galang, makasih ya udah dipinjemin, besok saya kembalikanlah 1.000. Itu sama juga tidak boleh ya, karena ada tambahan biaya. Bu, bagaimana tuh supaya boleh? Nah, caranya seperti ini. Misal Galang bayar hutang ke Muji 500, lunas kan? Karena Galang merasa dibantu ya oleh Muji karena sudah diberikan pinjaman, kata Galang, saya jajanin yuk bala-bala karena kamu sudah menolong saya. Nah itu boleh dilakukan ya, begitu ya, paham ya? Nah sekarang Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Silahkan kalian duduknya sesuai kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, sekarang kalian sudah duduk sesuai kelompoknya ya. Ada 3 kelompok. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Silakan untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan atau yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Baik, dari kelompok 2, silakan. Diperbolehkan menukar barang yang tidak sesuai pesanan. Misalnya membeli baju, tapi kekecilan. Oh gitu. Boleh tidak kita menukar barang yang sudah dibeli karena barangnya misalnya beli baju kekecilan gitu, boleh tidak? Siapa yang mau jawab dari kelompok 1? Boleh, silakan. Boleh dengan catatan ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, itu bagaimana jawabannya? Sudah cukup? Iya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali kelompok 1. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat penampilan dari kelompok 1. Sekarang selanjutnya kita tampilkan penampilan dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Sebutkan permasalahan hutang piutang yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tunggakan pembayaran salah satu masalah yang paling umum adalah orang yang mempunyai hutang tidak bisa membayar hutangnya tepat waktu. Hal ini bisa terjadi karena masalah keuangan, kesulitan dalam mencari pekerjaan atau pengelolaan uang yang kurang baik. 4. Ketidakmampuan pihak pemberi pinjaman untuk menagih. Ada kasus di mana pemberi pinjaman kesulitan untuk menagih hutang karena orang yang mempunyai hutang menghindar atau tidak memiliki komunikasi yang baik. Pertanyaan kedua, bagaimana syarat hutang piutang yang baik? Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana kelompok 2. Silakan jika ada yang mau menanggapi atau bertanya terhadap kelompok 2 ada? Oke, silakan. Kelompok 3 mau bertanya tentang apa ke kelompok 2? Bagaimana kalau orang yang meminjam uang belum mengembalikan uangnya pada waktu yang telah disepakati? Kayak gimana? Ditanyakan apa alasannya dan pemberi pinjaman bisa memberikan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan waktu. Ya, tadi udah disebutkan juga ya. Jadi kalau misalnya ada yang bayar hutang ternyata belum tepat waktu, boleh memberikan tambahan waktu. Bagaimana, sudah cukup jawabannya? Yang lainnya ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Baik, tadi kita sudah lihat penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya kita tampilkan penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, beberapa permasalahan yang sering terjadi terkait riba antara lain. 1. Pinjaman dengan bunga tinggi. Banyak orang yang terjebak dalam pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, baik itu dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini sering terjadi pada kartu kredit atau pinjaman pribadi yang bunga pinjamannya melebihi jumlah pokok pinjaman. 2. Kredit konsumen. Pembelian barang atau jasa secara kredit dengan bunga tinggi adalah juga misalnya membeli barang seperti elektronik atau kendaraan dengan cicilan yang mengandung bunga yang berat. Beberapa jenis transaksi perdagangan, misalnya jual beli dengan pembayaran bertahap, namun dengan tambahan biaya, bunga atau maksud yang lebih tinggi, juga bisa dikategorikan sebagai praktik riba. Dan presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan ada yang mau menanggapi dari kelompok 3. Silakan. Ilham, apa tanggapannya? Biasanya yang suka tambahin emas itu beli emas lalu menukar dengan emas Ya, yang baru dengan tambahan uang, apakah itu boleh? boleh tidak? Tidak boleh karena termasuk di bawah yaitu ada tambahan di pertukaran barang sejenis. Tidak boleh ya, walaupun sama-sama emas tetapi jumlahnya berbeda, ada tambahan lagi uang, tidak boleh. Jadi harus sesuai. Kalau emasnya 5 gram berarti ditukarnya dengan 5 gram lagi dengan harga yang sama. Cukup jawabannya? Silakan kembali duduk untuk kelompok 3. Tepuk tangan dari kelompok 3.
Yang tadi tugasnya dikumpulkan dulu. Ya. Keseluruhan ya evaluasi yang Ibu berikan untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk jawaban ya, jawabannya menurut fikih muamalah itu sudah bagus, sudah baik karena memang sumber datanya juga kalian melihat di buku paket ya, di buku bacaan. Keseluruhan betul ya, cuma yang tadi itu suara masih kurang terdengar jelas sedikit ya. Untuk tampilan alhamdulillah sudah berani, sudah bagus ya. Kesimpulannya Ibu akan simpulkan dulu mengenai jual beli ya. Permasalahan jual beli itu sering terjadi pada kehidupan kita ya, sehari-hari di era modern ini. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh kelompok 1, ketika kita membeli barang ya ternyata barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Apalagi di era modern ini biasanya kita belanja apa coba yang terkenal? Belanja online ya, sekarang mah belanja online gampang gitu. Kadang di deskripsi bahannya bagus ya, digambar bahannya bagus, ternyata pada saat datang bahannya jelek. Terus bagaimana Bu? Apakah bisa ditukar? Bisa, dengan catatan kita menghubungi penjualnya ya. Abang gitu ya, ini bajunya tidak sesuai deskripsi, apakah bisa diretur ya, ditukar. Jadi jual beli itu bukan hanya mendapatkan keuntungan semata ya, tetapi juga harus baik ya, harus menguntungkan kedua belah pihak. Makanya dalam fikih muamalah itu diatur ada syarat-syarat untuk jual beli. Tadi di sini disebutkan ada ijab kabul ya, ada penawaran dan penerimaan, betul. Terus barang yang dibeli itu harus jelas ya, jadi tidak samar-samar. Ada tuh yang membawa yang berjualan kado-kadoan, di dalamnya jelas atau tidak? Nah, itu kan tidak boleh karena barangnya tidak jelas. Terus yang ketiga harganya jelas, betul. Yang keempat tidak ada unsur riba, kedua belah pihak memiliki kecakapan bertransaksi, tidak ada unsur penipuan, tidak melibatkan barang haram. Betul sekali ya untuk jawaban kelompok 1. Sekarang kelompok 2, coba Ibu mau cek ya. Dari kelompok 2 sebenarnya untuk jawabannya sudah bagus ya, karena memang kalian kan melihatnya dari hasil diskusi di paket ya. Permasalahan hutang piutang ini yang sering terjadi, biasanya lupa mencatat hutang yang ada. Misalnya teman kamu pinjam hutang 100.000, lupa dicatat. Terus yang berhutangnya lupa membayar, mau nagih lupa juga. Kira-kira pinjamnya 50 atau 100 ya. Nah, itu jadi tidak boleh. Jadi kalau ada teman kita yang meminjam hutang atau siapapun itu harus dicatat ya, supaya ingat. Nah, syaratnya juga harus ada kesepakatan yang jelas, betul ya. Jelas mengenai jumlah hutang, waktu pelunasannya juga jelas ya. Tidak ada unsur riba, tadi tidak ada tambahan ya. Terus kalau misalnya ada yang telah membayar hutang, boleh disarankan memberikan apa? Tambahan waktu, betul ya. Untuk kelompok 3 juga tadi ya, permasalahan riba juga sekarang yang lagi rame-ramenya karena kita era modern ya. Era modern itu serba apa? Serba online. Jualan online, beli online, pinjaman online. Oh gini ya, banyak ya pinjaman online, pinjol itu ya, pinjol online gitu. Nah, Bu boleh tidak pinjaman online? Boleh, dengan catatan tidak ada unsur riba, tidak ada tambahan. Bu bagaimana kalau ada tambahan? Berarti masuknya riba. Berarti boleh atau tidak kalau ada tambahan? Tidak boleh ya. Itu alhamdulillah ya, materinya sudah kita bahas dan Ibu lihat kalian juga sudah cukup menguasai materi-materinya. Terakhir Ibu akan memberikan soal post test, ada 10 soal. Di sini nanti Ibu akan lihatkan soalnya, kalian langsung tulis jawabannya saja ya. Oke, siapkan kertasnya, bukunya, tulis nama
lembar refleksi ya. Di sini lembar refleksinya kalian isi untuk mengetahui sejauh mana materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, silakan di sini ditulis namanya ya. Nama dan kelasnya diisi. Silakan yang sudah boleh sama Galang untuk diambil atau mau dikumpulkan ke depan sendiri juga boleh. Kalian sudah mengisi lembar refleksi. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, materi kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dengan adanya pemahaman ya mengenai analisis permasalahan tentang jual beli, utang piutang dan riba menjadikan kita semakin jujur, bertanggung jawab ya, serta kita bisa menghindari riba dalam jual beli dan hutang piutang ya. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita masih akan belajar mengenai materi jual beli, hutang piutang dan riba, tetapi minggu depan kita akan melaksanakan praktek jual beli. Nah, nanti kan ada yang sebagai penjual dan nanti juga ada sebagai pembeli. Baik anak-anak, selanjutnya karena materi kita hari ini sudah selesai, alhamdulillah, ada baiknya juga kita berdoa ya sebagai rasa syukur kita karena pembelajaran hari ini sudah berlangsung secara lancar. Boleh Anak Ilham dipimpin kembali untuk berdoa. Baca doa dimulai.